Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang berapa jam kah waktu normal kita tidur. Nah, mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, akhirnya kita tidak bisa menyempatkan waktu untuk tidur. Padahal tidur itu sangatlah penting untuk kesehatan tubuh kita. Oke, sebelum aku menjelaskan tentang berapa jam waktu normal tidur kita, jangan lupa untuk yang satu ini dulu ya. Nah, penting banget juga untuk kita ketahui, saudaraku, bahwa waktu tidur kita itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Dan mungkin kita terlalu banyak aktivitas, pekerjaan, sehingga waktu untuk tidur pun nggak ada gitu kan. Ya memang kalau dibilang-bilang tidur banyak itu adalah istilah malas-malasan gitu kan. Tapi untuk kesehatan kita sendiri itu juga penting gitu kan. Karena kalau kita jarang tidak memiliki waktu normal untuk tidur, itu juga nggak bagus untuk kesehatan kita gitu kan. Karena di dalam diri kita ini atau di dalam tubuh kita ini banyak banget untuk reproduksi gitu kan, banyak banget untuk dikerjakan oleh tubuh kita sendiri demi kepentingan dan kesehatan tubuh kita. Nah, penting banget untuk kita tidur secara baik gitu kan, karena ketika kita tidur itu ada dua hormon yang bekerja sebenarnya. Yang pertama itu ada namanya hormon leptin. Hormon leptin ini adalah hormon yang berasal dari sel lemak yang mengurangi nafsu makan. Nah, jadi ketika kita kurang tidur gitu kan, hormon yang namanya leptin ini bekerja, karena kan hormon ini yang berasal dari lemak sehingga mengurangi juga nafsu makan. Nah, jadi ketika kita juga kurang tidur bisa juga menyebabkan kurang nafsu makan, bahkan juga bisa meningkatkan berat badan gitu kan. Nah, ketika kita juga kurang tidur, hormon leptin ini menurun sebanyak 15% gitu kan. Nah, jadi hormon ini penting juga untuk kita jaga gitu kan, karena kalau tidak dijaga bisa menurun sebanyak 15,5% gitu kan. Nah, juga bahkan nafsu makan kita juga menurun gitu kan. Nah, pentingnya tidur ini juga baik karena ketika kita tidur ini penting banget juga untuk melepaskan metabolik di dalam tubuh kita, untuk pelepasan reproduksi otak kita juga, karena penting banget juga untuk bekerja dan bisa menenangkan kembali akan kesegaran tubuh kita gitu kan, dan berpikir secara jernih kembali itu ketika kita tidur gitu kan. Bahkan juga mengurangi emosi negatif kita, karena ketika kita kurang tidur itu emosi negatif kita meningkat sebanyak 60% gitu kan. Nah, jadi lebih banyak tidur itu sebenarnya nggak masalah, karena kalau dipandang secara dunia pekerjaan memang tidur adalah malas gitu kan. Orang yang malas ya nggak bakalan dapat apa-apa. Tapi di pandang dunia medis itu penting banget untuk kita ketahui bahwa kesehatan itu penting banget gitu kan. Nah, jadi itu tadi adalah hormon yang pertama ya, hormon leptin. Terus ada hormon yang kedua yang namanya hormon ghrelin. Nah, hormon ghrelin ini adalah peptida yang berasal dari lambung yang justru meningkatkan nafsu makan. Jadi kebalikan dari hormon leptin tadi. Kalau hormon leptin tadi mengurangi nafsu makan, kalau hormon ghrelin ini meningkatkan nafsu makan gitu kan. Nah, jadi hormon ini penting banget untuk tubuh kita karena kan berperan banget juga ketika kita banyak tidur, ya hormon ghrelin ini bekerja secara baik. Tapi ketika kita kurang tidur, hormon leptin ini bekerja juga, bahkan menurun gitu kan. Nah, ketika kita tidur secara baik itu atau tidur secara berkualitas, ya otomatis hormon ghrelin ini meningkat sebanyak 14,9% gitu kan. Nah, jadi dimana kedua ini harus imbang gitu kan. Nah, aku juga akan menjelaskan kepada saudara atau teman-teman berapa sih waktu tidur normal orang itu gitu kan, baik orang dewasa sampai bayi gitu kan. Nah, sekarang aku jelaskan nih. Nah, penting banget untuk kita ketahui kalau orang dewasa itu tidurnya, orang dewasa itu umur berapa sih sebenarnya? Orang dewasa tua nih ya, orang dewasa tua itu umurnya 65 tahun ke atas gitu kan. Nah, itu orang dewasa tua. Nah, orang dewasa tua ini tidur normalnya yaitu 7 sampai 8 jam gitu kan. Nah, mungkin selama ini kita tahunya bahwa 7-8 jam itu waktu tidur normal. Ya, waktu tidur normal untuk siapa? Untuk yang lebih tua atau untuk bayi atau untuk anak-anak gitu kan. Nah, ini untuk yang lebih tua. Untuk yang lebih tua itu artinya 65 ke atas ya, usia untuk 65 ke atas. Itu waktu tidurnya itu 7 sampai 8 jam gitu kan.
Nah, itu untuk orang tua yang lebih tua ya, 65 tahun ke atas. Terus untuk dewasa nih, orang dewasa gitu kan, untuk orang dewasa. Nah, dewasa tuh umur berapa? Umur 18 sampai 64 tahun gitu kan. Nah, jam tidurnya normalnya itu 7 sampai 9 jam. Jadi ini untuk orang dewasa gitu kan. Jadi orang umur 18 tahun sampai 64 tahun itu waktu normal tidurnya tuh 7 sampai 9 jam ya. Terus untuk remaja, nah remaja yang berumur 14 sampai 17 tahun, nah waktu tidur normalnya itu 8 sampai 10 jam. Jadi sebenarnya nggak boleh kurang dari itu ya. 8 sampai 10 jam itu kan penting banget untuk dijaga demikian ya. Terus untuk anak-anak sekolah, nah anak-anak sekolah yang umur berapa? Yang umurnya 6 sampai 13 tahun, ini anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu baik itu SD, SMP gitu kan. Nah, usia segitu ya remaja. Terus yang segitu. Terus usia maksudnya waktu tidur normalnya 9 sampai 11 jam. Ini untuk anak sekolah ya. Yang untuk SD, SMP gitu kan. Terus waktu tidur normal buat anak-anak prasekolah yang itu baik yang masih TK atau PAUD. Nah, waktu tidur normalnya juga penting untuk kita ketahui yang usianya 3 sampai 5 tahun. Nah, waktu tidur normalnya 10 sampai 13 jam. 10 sampai 13 jam ya. Nah, terus anak balita. Nah, anak balita ini usia 1 sampai 2 tahun, waktu tidur normalnya itu 11 sampai 14 jam. 11 sampai 14 jam ya. Itu untuk anak balita. Terus untuk anak bayi, nah anak bayi yang masih umurnya atau usianya 4 sampai 11 bulan. Nah, waktu tidur normalnya itu 12 sampai 15 jam. Nah, jadi segitu waktu tidur normalnya untuk anak yang bayi ya. Terus untuk bayi baru lahir, bayi yang baru lahir banget gitu kan. Nah, yang usianya masih 0 sampai 3 bulan. Nah, waktu tidur normalnya itu adalah 14 sampai 17 jam. Nah, gitu kan. Nah, jadi itulah jabaran yang aku kasih tadi waktu tidur normal kita itu. Nah, jadi saudaraku bisa membedakan mana waktu tidur normal orang dewasa tua, orang dewasa seperti kita, atau waktu tidur anak-anak, waktu anak prasekolah, bayi, balita, dan bayi yang baru lahir gitu kan. Jadi saudaraku bisa membedakan ya bagaimana waktu tidur yang baik itu. Nah, gitu kan. Bagaimana waktu tidur yang berkualitas ya. Kita nggak hanya sekedar waktu tidur cukup, tapi waktu tidur yang berkualitas gitu kan. Oke, inilah informasi yang aku bisa sampaikan di video aku kali ini. Sekali lagi jangan pandang juga bahwa tiduran itu malas. Sebenarnya waktu tidur itu bisa diatur gitu kan. Malam hari itu memang adalah waktu untuk kita beristirahat itu kan. Jam 12 sampai jam 6 pagi yaitu adalah waktu beristirahat. Terus beraktivitas lah dari jam 7 pagi sampai sore atau sampai jam 10 malam gitu kan. Beraktivitas penuh lah, apalah pekerjaan kalian, apa profesi kalian, lakukanlah itu. Nah, itu kan. Jadi jangan sampai waktunya tidak bisa diatur juga gitu. Waktu tidur kapan, waktu bekerja kapan gitu kan. Ada yang terbalik, waktu bekerja digunakan waktu tidur digunakan waktu bekerja, atau terbalik gitu, ke siang hari tidur, malam harinya kebanyakan bergadang gitu kan. Nah, jadi jangan dibalik-balik waktunya ya gitu kan. Terus biar hormon leptin dan ghrelin tadi nggak dibalik-balik juga gitu kan. Nah, jadi penting banget untuk dipahami ya. Oke, sekiranya video aku yang kali ini bisa memberikan informasi untuk teman-teman semuanya dan bisa memberikan juga pengetahuan dan wawasan untuk kalian semuanya. Oke teman-teman, tetap selalu support channel aku supaya aku bisa menambahkan konten-konten yang baru, dan aku semakin hari semakin semangat juga untuk memberikan konten-konten yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke, salam sehat buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.